Ya, menurut saya dari sudut preventif medicine, itu adalah ilmu yang saya tekuni, ini adalah langkah yang sangat bijak. Jadi kita mencegah. Kenapa? Karena menurut penelitian awal bahwa terjadinya gagal ginjal akut pada anak-anak itu disebabkan ada tercemarnya oleh 3 zat pencampur pada sirup yang harusnya tidak ada, atau kalau ada pun sedikit banget, sedikit sekali. Itu 3 zat itu adalah etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil ether. Jadi 3 zat ini yang mestinya tidak ada, dan mereka ini adalah impurity daripada zat yang biasa dipakai dan boleh dipakai. Itu adalah polyethylene glycol atau gliserin. Itu lazim, itu tidak beracun. Tapi zat-zat yang saya sebutkan tadi seperti etilen glikol, dietilen glikol itu adalah sebenarnya bahan untuk zat kimia untuk deterjen, untuk pembuatan zat kimia yang tidak seharusnya ada di dalam campuran sirup untuk anak-anak tadi. Tapi saya beri contoh salah satu, yaitu gliserin. Itu normal ada di situ kan, polyethylene glycol, terus ada zat pemanisnya. Tapi entah bagaimana, mungkin karena impurity-nya adalah 3 zat ini, itu tercemar. Jadi ini yang pemerintah sedang menunggu, menurut saya sangat bijak karena menunggu hasil finalisasi dari penelitian yang dilakukan oleh Badan POM. Apakah benar-benar zat ini, karena kita ketahui gagal ginjal akut pada anak bisa disebabkan oleh infeksi leptospirosis misalnya, atau zat-zat yang lain. Tapi karena diduga, ini langkah pencegahan. Jadi jangan sampai menunggu masalah lebih banyak, sehingga kalau anak-anak yang sakit boleh pakai sirup dulu, jangan sirup dulu, tapi memakai apakah tablet, apakah kapsul, dan itu juga bisa dicampur dengan air saja atau gula baru diberikan pada anak, atau bisa melalui dubur. Dan untuk zat penurun panas, sebenarnya paracetamol bukan itu titik masalahnya kan, tapi pencampur sirupnya. Ya, tentu saja langkah yang tepat adalah ini yang sudah dilakukan sebenarnya sudah tepat, yaitu memberikan edukasi seperti yang kita lakukan sekarang. Saya mau karena saya ingin memberikan edukasi kepada para ibu yang punya anak-anak balita bahwa kita harus berhati-hati. Kemudian kita berikan penerangan. Yang pertama tuh jangan panik. Jadi kalau anak demam terus sudah terlanjur sirup, pada anaknya baik-baik saja, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Tidak perlu begitu. Tapi kita lihat gejalanya. Misalnya anak demam, kita sudah terlanjur berikan sirup. Kalau anaknya tidak apa-apa, ya berarti baik-baik saja. Yang harus dicurigai yaitu kalau sudah ada tidak buang air kecil selama lebih dari 12 jam misalnya. Ada gejala demam, ada gejala keracunan. Tapi kalau baik-baik saja, ya ibu tetap tenang ya. Dan kalaupun anak panas, tidak selalu harus langsung kita berikan obat panas sebenarnya. Kita berikan cairan yang cukup, kita kompres air biasa atau air hangat. Dan obat panas kan ada obat-obat yang lain seperti ibuprofen, tidak semuanya yang disirup seperti itu. Jadi kalaupun ada tablet bisa kita gerus, bisa kita campurkan dengan air atau gula yang aman dalam kadar sedikit supaya ada rasa manisnya, itu juga bisa. Kita ketahui tubuh anak itu istimewa ya, lebih kecil dari orang dewasa dan perbandingannya juga tidak sama. Tentu saja anak lebih riskan, lebih sensitif, dan dengan kadar racun yang sedikit pun itu sudah bisa membahayakan anak. Apalagi etilen glikol, dietilen glikol ini zat yang beracun sebenarnya, sangat berbahaya. Dan kadarnya itu tidak boleh lebih dari 0,5 mg per kilo. Ya ini mungkin ada batasan-batasan lain di literatur yang lain, itu seperti yang saya baca. Jadi benar-benar kita mesti teliti, dan percayalah pemerintah saat ini sedang melakukan penelitian yang seksama, uji sampel. Jadi banyak sekali yang dilakukan dan mereka melakukannya dengan begitu cepat. Jadi saya cukup salut bahwa cepat sekali ya. Setelah terjadi yang di Gambia, sebenarnya kalau dilihat tidak terlalu banyak yang beredar yang mengandung ini, tapi yang ditakutkan kan adanya pencemaran. Iya, jangan khawatir. Jadi sebenarnya obat bukan paracetamolnya ya. Paracetamolnya untuk anak, untuk dewasa, untuk obat panas, ada juga ibuprofen, itu boleh. Yang tidak boleh kan yang sirup. Karena ini, kenapa sirup? Karena etilen glikol, dietilen glikol ini sama etilen glikol butil ether ini kan bentuknya cairan yang campuran sirup tersebut yang tercemar oleh sirup tersebut. Jadi nggak apa-apa kalau ibu-ibu misalnya, wah ini paracetamol, anak saya umur sekarang masih 10 tahun, saya pakainya setengah misalnya, itu bisa digerus, kemudian dicampurkan air, diminumkan. Ya bisa dicampurkan dengan, saya bilang tadi, gula atau pemanis yang aman ya, yang kita gunakan, itu bisa. Jadi jangan panik dan jangan terus tidak berani. Kalau anak demam, kalau masih di bawah 38 dikompres saja bisa, berikan minum yang banyak. Kalau sudah lebih dari 38 derajat
Celcius di termometer kita untuk pemeriksaan anak, baru kemudian kalau perlu konsulkan ke dokter.